Untuk membahas tentang soal TPS UTBK. Jadi di sini kita akan membahas tentang tes PS UTBK, yaitu tes kuantitatif ya, sama dengan ini ya, matematika dasar. Jadi kita akan membahas tentang beberapa soal tentang tes kuantitatif di TPS UTBK ini ya. Untuk soal yang pertama, diketahui f dan g fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus x min 2 dan gx x plus 2. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g. Jadi yang ditanyakan adalah luas grafik. Yang ditanyakan adalah L. Jadi yang ditanyakan adalah L ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana cara mengerjakannya ya? Jadi cara mengerjakannya itu langsung aja kita cari titik potong. Yang pertama kita cari titik potong. Jadi di sebuah kurva itu pasti ada titik potong dari kedua kurva itu. Untuk itu kita titik potong yaitu fx sama dengan gx gitu ya, untuk mencari titik potong. Jadi kita langsung aja kita pakai warna biru. Oke. Jadi kita masukkan fungsi fx itu tadi x kuadrat tambah x min 2 sama dengan x tambah 2. Kita pindah ruas, x plus 2 ini pindah ruas ke kiri, jadi x kuadrat ditambah x pindah itu jadi min x min 2 menjadi pindah ruas kiri menjadi min 2 sama dengan 0. Lalu x kuadrat plus 2 x min x itu ya. Jadi x min x itu sama dengan 0 ya. Ini kita coret. Jadi min 2 itu min 4 sama dengan 0. Lalu kita cari x-nya. Kita sederhanakan menjadi x min 2 x plus 4 x plus 4 atau 2 ya. Jadi 2 ya, bukan 4, sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Setelah itu jika x-nya itu sama dengan 2, berarti y-nya sama dengan 0. Jika x-nya sama dengan min 2, y-nya sama dengan berapa? 4. Bisa dipahami ya? Y-nya ini 0 dari mana? Y4 itu dari mana? Jadi jika x-nya 2 itu dari ini ya, kita masukkan ke x-nya 2 kita masukkan ke sini. X-nya 2 itu berarti y-nya 0. Jika x-nya min 2,
min 2, 4. Jadi 4. Gitu bisa dipahami ya. Lalu dari sini kita ada cara cepat ya. Jadi di luas daerah yang dibatasi kedua kurva dapat dihitung dengan persamaan kuadrat. Jadi kedua kurva itu bisa dicari dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Hasil dari substitusi kedua kurva pada saat di atas persamaan yaitu 4 min X kuadrat sama dengan 0. Jadi dari substitusi dari kurva di atas itu 4 min X kuadrat sama dengan 0. Ini dari mana? Dari ini teman-teman ya. Dari substitusi ini ya. Ini kan sama dengan kita pindah ruas itu jadi 4 min X kuadrat sama dengan 0 kan? Nah itu dari situ, jangan bingung ya. Lalu sehingga luas dari yang dibatasi, luas daerah itu rumusnya sama dengan D per 6A kuadrat. Rumusnya gitu ya. Apa itu nilai D? Jadi D itu B kuadrat min 4AC. Jadi ini ya rumusnya. D itu rumusnya seperti ini. Kembalikan lagi, langsung dimasukkan aja. L sama dengan B kuadrat min 4AC akar B kuadrat min 4AC per 6A kuadrat. Jadi B nya berapa? B nya 0. B nya 0 kuadrat min 4. A nya berapa? A nya min 1. C nya 4 di akar B nya tadi 0 kuadrat min 4 min 1 4 6 kali min 1 kuadrat. Jadi nilai dari itu hasilnya itu 16 akar 16 per 6. Cari dari sini ya. L sama dengan 16 kali 4 dari akar 16 per 6. Jadi 64 per 6. Kita coret L nya itu berarti 32 per 3. Jadi mudah, berarti ini jawabannya adalah yang C, 32 per 3. Lalu udah ya, sampai sini bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ini, soal yang berikutnya. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Tulis saja fx sama dengan min 2 x min 5. Nah, gx x min 2 kuadrat min 2. Nilai dari ini nilai dari integral gx min fx dx sama dengan, jadi yang ditanyakan adalah integral ya.
integral tak tentu. Integral tak tentu. Nah, untuk pembahasannya kita tulis rumusnya. Yang ditanyakan adalah gx min fx per dx. Kita masukkan aja integral gx berarti x min 2 kuadrat min 2 min, kita kurung besar ya karena min ini akan berpengaruh dari nilai fx nya, min 2 x min 5 dx. Nah, kita sederhanakan lagi, kita taruh sini ya. Nanti kita lanjutkan sini ya. Jadi integral ini dipecah x kuadrat min 4x plus 4, ini dari penyederhanaan x min 2 kuadrat ya, min 2 min jadi plus 2x ya, ini menjadi min 2x, terus ini menjadi plus 10, berarti 2x min 10 dx. Kita sederhanakan lagi, tetap x kuadrat, ini 4x 2x min 4x plus 2x itu min 2x, terus ini 4 min 2 min 10 jadi min 8 per dx. Lanjutkan di sini. Saya tulis kembali x kuadrat min 2x min 8 dx diintegralkan menjadi x 2 tambah 1 dari rumus integral ya. Ini min 2 x 1 tambah 1, ini 1 tambah 1 min 8 x. Hasilnya bisa langsung gini teman-teman, tapi agar lebih paham dijabarkan seperti ini. Ini jadi x pangkat 2, ini yang coret kan ya, min 8x. Jadi jawabannya ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita coret yang B. Jawabannya adalah x pangkat 3 per 3 min x pangkat 2 min 8x plus c. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui barisan 1, 2, y merupakan barisan geometri. Nilai dari 6 min y adalah, nah caranya bagaimana untuk mengerjakannya? Jadi kita tuliskan dulu ya, U1 sama dengan 1 ya kan, U1 sama dengan 1,
U2 sama dengan 2. Jadi ini U1, U2. Dan U3Y. UY. U3. U3 sama dengan Y. Karena barisan tersebut merupakan barisan geometri, sehingga berlaku, karena ini barisan geometri ya, sehingga berlaku U pangkat 2 sama dengan U1 kali U3. Jadi karena barisan geometri, jadi rumusnya adalah U2 pangkat 2 itu sama dengan U1 kali U3. Jadi U2 nya tadi 2 pangkat 2 sama dengan U1 1 kali Y. Jadi 4Y. Jadi Y nya itu sama dengan 4. Arti nilai dari 6 min Y adalah 6 min 4. Ya. Berarti nilainya adalah 2. Jadi nilainya adalah 2. Jawabannya berarti yang A. Jadi mudah sekali ya. Ini soal mungkin bisa dijawab dari 20 detik ya. Kalau sudah bisa paham tentang dasar dari soal. Untuk soal berikutnya ya. Soal cerita. Bila dua angka boleh berulang yang lebih besar dari pada 9 dibentuk dari angka 0, 1, 3, 5, 7. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi dari informasi pada soal ya, kita pahami dulu ya. Dari informasi di atas, samping akan disusun 2 angka boleh berulang. 2 angka boleh berulang yang lebih besar daripada 9. Jadi pahami nih ya, kata kuncinya adalah bilangan 2 angka boleh berulang yang lebih besar daripada 9. Jadi angka yang dapat kita gunakan untuk membentuk susunan adalah 0, 1, 3, 5, 7. Kita buat tabel ya. A1, salah tabelnya ya, kebanyakan angka yang kita ibaratkan A1 dan A2, 2 angka yang boleh berulang. Jadi kita buat permisalan ya, 2 angka yang boleh berulang lebih besar daripada 9. Berarti 9 itu dari 4 dan 5 ya. 4 dan 5 itu maksudnya apa? Jadi 4 itu misalkan kita dari angka 1, 3, 5, 7. Lalu yang 5 angka ini, 5 bilangan angka ini dari 0, 1, 3, 5, dan 7. Jadi permisalan itu ya. Jadi banyak bilangan yang disusun adalah 4 kali 5. Jadi bilangan yang disusun adalah 4 kali 5 itu sama dengan 20. Jadi kan bilangan yang bisa disusun adalah 20 bilangan. Dimana jika diurutkan yang terkecil sampai yang terbesar adalah, yang terkecil dan terbesar adalah berapa? Dari 10, 11, 13, dan seterusnya sampai 77. Jadi gitu ya.
Jadi banyak bilangan yang dapat disusun adalah 4 kali 5, 20. Lalu dimana jika diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah dari angka 10. Jadi kenapa angka 10? Itu karena dari angka ini ya, tidak yang lebih besar daripada 9. Dari lebih dari 9 itu kan 10. Lebih dari, saya tulis lebih dari 9, berarti bisa 10, bisa berapa gitu ya. Jadi sampai 20 angka itu menemukan angka sampai 77. Bisa dipahami ya. Lalu tidak ada yang pertama. Kita cek yang pertama. Tidak ada satupun bilangan yang dapat dibentuk merupakan bilangan genap. Itu salah ya. Karena bilangan genap itu ada angka 10. Genap 10. Untuk yang kedua, bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan bilangan genap. Salah, untuk bilangan terbesar adalah 77, itu bilangan ganjil. Untuk itu berarti ini salah. Untuk yang ketiga, 5 kali bilangan terkecil lebih kecil daripada bilangan terbesar yang mungkin dibentuk. Jadi ini bilangan yang terkecil, 5 kali bilangan terkecil lebih kecil daripada bilangan terbesar. 5 kali bilangan terkecil itu 1 ya. Jadi ini yang ketiga. Yang ketiga itu 5 kali dari bilangan terkecil. Ini terkecil ya. Itu 5. Bilangan terkecil itu 1 atau 10. Oh ternyata 10 ya teman-teman ya. Ini ada kesalahan. Bilangan terkecil itu yang didapatkan dari ini ya, didapatkan dari perhitungan nih. Dari bilangan 2 angka yang lebih besar daripada 9 itu berarti 10. Jadi 10 kali 5 itu 50. Lebih kecil dari yang ini, berarti 50 ke 77, berarti yang ini adalah benar. Gitu ya. Untuk yang keempat, faktor persekutuan terbesar dari bilangan terbesar dan terkecil mungkin dibentuk adalah 1. Jadi benar ya. Kenapa benar? Karena yaitu FPB-nya adalah 10 dan 7. FPB 10 dan 77. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan terbesar dan terkecil yang mungkin dibentuk adalah 1. Mungkin ya, karena diketahui FPB-nya adalah 10 dan 77. Berarti yang benar adalah 3 dan 4. Nah. Jadi yang ditanya apa? Berapakah dari perintah berikut yang benar berdasarkan informasi di atas? Berarti yang benar adalah selama 2. Karena yang itu adalah 3 dan 4. Ya, sekian dari video ini, kita lanjutkan video selanjutnya.